Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inanda Sain, NIM-nya 2018 103203111070 dari jurusan Kehutanan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perbanyakan bibit dengan cabutan. Perbanyakan bibit dengan cabutan. Tujuan yang dilakukan adalah yang pertama, mahasiswa dapat menentukan kriteria bibit cabutan yang berkualitas bagus. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan proses pengambilan bibit dengan sistem cabutan. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan cabutan. Pendahuluan. Kebutuhan bibit tanaman sangat tinggi mengingat kebutuhan akan kayu semakin tinggi pula. Banyaknya kawasan hutan yang mengalami kerusakan sehingga semakin meningkatnya kebutuhan bibit. Banyak cara yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan bibit secara vegetatif, generatif, dan juga dengan cara mengambil beberapa bibit cabutan dari alam. Bibit cabutan merupakan pencabutan anak pohon yang ada di lantai hutan atau di bawah induk tanaman dengan tanpa menyertakan tanaman untuk kemudian disemaikan di dalam persemaian. Bibit cabut dari alam ini memberikan banyak kemudahan. Teknik persemaian secara langsung dapat memanfaatkan cabutan anakan alam. Penyungkupan biasanya dilakukan pada saat tanaman masih berupa bibit. Pemeliharaan bibit yang berasal dari cabutan atau stam harus terlebih dahulu dikondisikan dengan penyungkupan. Penggunaan sangkup dimaksudkan untuk memberikan kestabilan serta menjaga kelembaban udara agar menyesuaikan dengan lingkungan tanah yang baru. Tinjauan pustaka. Sistem silvikultur merupakan proses penanaman, pemeliharaan, penebangan, pergantian komposisi pergerakan hutan untuk menghasilkan produksi kayu atau hasil hutan kayu lainnya. Sistem silvikultur apa saja yang diterapkan pasti akan melaksanakan kegiatan persemaian atau pengadaan bibit dan memperbanyak bibit. Penerapan sistem silvikultur yang sesuai dengan meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas. Bibit cabutan merupakan pencabutan anakan pohon yang berada di lantai hutan atau di bawah itu tanaman dengan tanpa menyertakan tanahnya untuk kemudian disemaikan di dalam persemaian. Menurut Cueti, benih cabutan segera ditanam setelah dikumpulkan. Selanjutnya dilakukan penanaman di bawah naungan. Cabutan merupakan teknik pemindahan semai yang berasal dari anakan alam dengan cara mencabutnya tanpa menyertakan tanah sekitarnya. Cabutan juga merupakan teknik pemindahan tanaman, yaitu dengan cara mencabut di mana bibit yang sudah tumbuh dipindahkan ke dalam polybag yang telah disediakan, mengukur tinggi tiap tanaman setelah 1 minggu pengamatan, dan menghitung jumlah tanaman yang mati. Daftar Pustaka, Mawajin dan Atok Subiakto 2003, Keanekaragaman dan Komposisi Jenis Permudahan Alam Hutan pada Rawa Gambut, Bekas Tebang Riau. Jurnal Rehabilitas Hutan, volume 1/59/57. Mainan S. 1995, Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Sueti 1996, Perbanyakan Tanaman dengan Stam atau Cabutan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Pekanbaru. Selanjutnya kita akan masuk ke teknik pembuatannya. Sebelum kita melakukannya, terlebih dahulu kita menyiapkan media. Media yang saya gunakan adalah media tanah dan arang sekam. Kemudian yang saya gunakan pot dan cetokan. Pada awalnya kita masukkan setengah tanah ke dalam pot tersebut, setengah. Kemudian kita mengambil bibit secara cabutan. Terlebih dahulu kita menggembul-gembul tanahnya terlebih dahulu, kemudian kita mengangkat bibitnya dengan hati-hati, jangan sampai akarnya terputus. Dan sebelum kita masukkan ke dalamnya, kita melubangi dulu bagian tengahnya agar mempermudahkan akar bisa masuk ke dalam. Selanjutnya menambahkan media tanahnya sampai penuh, sampai merata ke atas. Ini adalah hasil dari perbanyakan bibit dengan cara cabutan. Berikut ini adalah perbedaan antara bibit cabutan dan bibit puteran. Ini adalah hasil dari pengamatan selama 1 minggu.
dari memperbanyak bibit dengan cara cabutan. Nah, dari pengamatan tersebut atau dari hasil tersebut, kita dapat mengetahui bahwa jumlah daunnya tidak bertambah, namun jumlah daun tersebut berkurang. Dan salah satu daun berubah menjadi kuning karena kurangnya cahaya matahari yang masuk ke dalam. Selanjutnya adalah batang. Dari batangnya tidak ada yang bertambah. Hal ini dikarenakan kurangnya unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut, kurang kandungan unsur hara dan kurangnya air yang ada di dalam tanah.